menghafalkan firman Tuhan. Ya senantiasa juga Kau memberikan hati kami Tuhan Yesus, membuka hati kami Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat kesempatannya yang diberikan buat saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya mengambil tema dasar iman yang kokoh sejak dini yang didasarkan dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai 17. Di dunia ini kita melihat satu kecenderungan, yaitu para orang tua yang berpikir bahwa mereka ini perlu bekerja keras untuk menghasilkan harta, menghasilkan kekayaan secara jasmani begitu ya, agar kelak di kemudian hari dapat mewariskannya kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu kelak tidak perlu merasakan satu kesusahan yang sedemikian rupa seperti yang dialami oleh para orang tuanya gitu ya. Orang tua ini merasa bahwa ini adalah tanggung jawab mereka yang besar di dalam kehidupan berumah tangga yang dibangunnya, yaitu untuk mewariskan harta kekayaan duniawi buat anak-anaknya. Namun pada akhirnya tidak sedikit dari orang tua itu yang menyesal dengan hanya memberikan warisan harta duniawi tersebut kepada anak-anak mereka. Karena pada akhirnya keturunannya ini tidak dapat mengelola warisan tersebut dengan baik, bahkan banyak mengalami satu permasalahan di dalam kehidupan mereka. Awalnya orang tua berpikir ini adalah hal yang terpenting, yaitu satu kemapanan secara ekonomi. Namun pada akhirnya mereka menyesal telah memilih apa yang diwariskan kepada anak mereka itu adalah satu pilihan yang salah seperti itu ya. Maka mari kita tilik juga setiap pribadi kita. Apakah kita ini sebagai orang tua juga melakukan hal yang demikian ya? Jadi apa warisan yang terbaik yang seharusnya kita berikan kepada anak cucu kita? Untuk itu mari kita belajar dari nats yang akan saya bacakan dari 2 Timotius 3 ayatnya ke-14 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kecil, anak-anak sejak kecil, sama saja dengan meletakkan satu fondasi yang kuat pada sebuah bangunan ya. Kita tahu persis karena di sini juga ada pakar-pakarnya ya. Orang ketika melihat sebuah bangunan tidak pernah melihat fondasinya. Fondasi memang tidak terlihat, tetapi sesuatu yang tidak terlihat belum tentu itu tidak bermanfaat. Kita mendengar cerita ya, berapa banyak tuh anggaran yang digelontorkan untuk membangun, misalnya seperti membangun fondasi Museum The Journey gitu ya, sekitar 17M kalau saya nggak salah ya gitu. Fondasinya ini tidak terlihat gitu, tapi berapa banyak tuh yang dikeluarkan. Fondasi bangunan adalah bagian yang paling penting walaupun tidak terlihat dari luar. Bagaimana kita tahu pentingnya sebuah fondasi bangunan, yaitu pada saat bangunan tersebut mengalami tekanan, mengalami masalah, mungkin seperti ada gempa, ada banjir bandang, ada macam-macam yang menguji ketahanan dari fondasi bangunan itu. Ya. Dan ketika kita melihat bangunan itu tetap berdiri kokoh, maka kita dapat pastikan bahwa bangunan itu telah didirikan di atas fondasi yang juga benar-benar kokoh. Dalam satu rumah tangga, orang lain juga tidak dapat melihat bagaimana kita menjalankan kehidupan rumah tangga kita, karena mereka tidak tinggal satu rumah dengan kita tentunya ya. Tapi mereka pada akhirnya akan tahu bagaimana kualitas
dari rumah tangga kita ketika mereka juga melihat anak-anak, kualitas anak-anak yang bertumbuh di dalam keluarga tersebut. Kalau anak-anak kita bertumbuh menjadi anak-anak yang tahan banting, tahan dengan tantangan, tahan dengan godaan, maka orang akan tahu bahwa kita mungkin telah meletakkan fondasi yang kuat dalam rumah tangga kita dan kepada keturunan kita. Namun hal ini belum tentu menjadi sebuah jaminan bahwa anak-anak yang baik pasti dididik dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Tetapi secara umum orang akan melihat yang demikian, bahwa kalau ada anak yang bertumbuh baik, biasanya mereka adalah anak-anak yang sudah dididik sejak dini dengan baik. Tentu ada perkecualian di sana-sini. Dan saya mencontohkan diri saya sendiri. Saya tidak tumbuh di dalam keluarga yang baik-baik. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Saya berasal dari keluarga yang hancur, tidak ada nilai-nilai kebenaran, tidak ada nilai-nilai kerohanian yang baik yang saya terima dari orang tua saya. Saya tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan okultisme. Walaupun KTP-nya ya menyatakan iman dari saudara seberang kita. Dan sampai sekarang masih ada keluarga saya, adik-adik saya yang beragama seberang. Dan menjalani ritual-ritual kejawen seperti itu. Kami memang dari keluarga yang berjuang sendiri untuk mendapatkan nilai-nilai yang benar. Dan itu menjadi satu tantangan dan proses yang panjang. Yang sampai akhirnya saya dan beberapa saudara saya, puji Tuhan, boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Walaupun tentu ada banyak tantangan, godaan sana-sini untuk menjatuhkan iman kami. Dan itulah perjuangan yang harus saya dan saudara-saudara saya lalui. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya pun tidak mungkin bisa ada sampai saat ini di sini untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Dan tentu secara umum kita setuju bahwa anak-anak yang dididik dengan baik dalam sebuah keluarga dan diajarkan nilai-nilai kebenaran yang baik, maka anak-anak kelak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Dan dalam nats ini, apa yang terjadi dalam diri Timotius? Paulus ini membandingkan Timotius dengan orang-orang yang sudah mulai sesat dan meninggalkan kebenaran. Jadi di ayatnya yang ke-12, ke-13 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup dalam beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah banyak dan mereka sesat dan disesatkan. Timotius ini menghadapi persoalan yang berat di sini ya, penyesatan, penganiayaan. Kalau Timotius ingin tetap tinggal di dalam kebenaran, maka ada harga yang harus dibayar, adalah yaitu penderitaan, penganiayaan, dan akhirnya ada banyak orang yang tidak mampu berdiri di atas kebenaran, dan beberapa orang memilih untuk meninggalkan kebenaran dan mulai melakukan kejahatan. Tapi Timotius berani membayar harga walaupun ada penganiayaan, dan Timotius tidak menjadi salah satu dari mereka. Paulus sedang membandingkan Timotius ini dengan mereka yang telah meninggalkan kebenaran. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran. Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya dia tetap berpegang pada kebenarannya. Kalau dalam bahasa Yunani kata ini tuh diartikan sebagai tetap tinggal seperti itu. Jadi penekanan Paulus di sini kepada Timotius adalah untuk terus tinggal di dalam kebenaran. Karena orang-orang yang sesat dan meninggalkan kebenaran, kemudian berbuat jahat, adalah mereka yang tidak tinggal di dalam kebenaran. Bagi Paulus, kebenaran itu bukanlah sekedar informasi. Maka Paulus mengatakan supaya Timotius tetap tinggal di dalam kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dan demikian. Jadi Timotius bisa menjadi kuat menghadapi penyesatan, menghadapi penganiayaan, bukan karena telah belajar dan mengetahui tentang kebenaran, namun dia menjadi kuat karena telah belajar kebenaran dan mempercayai kebenaran tersebut. Kadang kita memiliki konsep yang benar, namun kadang tindakan kita tidak benar. Misalnya kita memiliki konsep yang benar dalam memberi gitu ya. Kita sadar bahwa hidup kita ini anugerah.
Kalau kita punya uang itu juga karena anugerah. Jadi kalau kita bisa memberi itu pun karena anugerah. Tetapi kadang-kadang kita kalah dengan orang yang memiliki konsep dunia ya. Kita tahu apa yang kita miliki itu anugerah, tapi kadang-kadang masih hitung-hitungan gitu. Masih hitung-hitungan kalau memberi. Kalau konsep dunia umumnya memberi itu memang hitung-hitungan, ada pamrihnya gitu ya. Mereka memberi karena menginginkan adanya balasan, berkat yang lebih besar. Maka inilah yang dikatakan bahwa kebenaran itu kita pelajari, namun tidak kita yakini. Seringkali kita memberikan persembahan, kemudian doa yang muncul itu biasanya, Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi dengan berlipat kali ganda gitu. Lah, jadi hitung-hitungan lagi, tetap pakai sempoa lagi gitu ya. Bukannya kita harus menyadari bahwa kita memberkati karena kita telah lebih dahulu diberkati dengan satu anugerah yang luar biasa, yaitu ditebus dari hutang dosa kita dengan darah anak domba yang sangat mahal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kebenaran yang selama ini kita pegang hanya menjadi kumpulan informasi dan tidak membuat satu transformasi yang bekerja di dalam kehidupan kita. Timotius bisa menjadi kuat bukan karena dia punya banyak kebenaran, tetapi karena dia kuat karena telah belajar dan telah mempercayai kebenaran tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap tinggal di dalam kebenaran yang kita yakini. Bagaimana pada akhirnya Timotius ini bisa tetap tinggal di dalam kebenaran, di tengah tantangan, di tengah penganiayaan yang dihadapi. Dan Paulus mengajarkan dua hal di sini, agar kita belajar dan meyakini kebenaran, agar kita ini tetap mampu berdiri di atas kebenaran tersebut. Yang pertama yaitu mengingat siapa yang telah mengajarkannya kepada kita. Mengingat siapa yang telah mengajarkannya. Pada ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bagaimana kita tinggal dalam kebenaran? Paulus berkata, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Pada ayat ke-15 berkata bahwa Timotius sudah mengenal kitab suci sejak kecil. Sejak kecil itu bisa mungkin diartikan sejak bayi mungkin gitu ya. Berarti siapa yang mengajarkan kepada Timotius? Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Ada nggak di slide-nya? Sebab aku dikatakan demikian, nggak ada ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunik, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi dari siapa? Kita tahu Timotius belajar kitab suci dari neneknya Lois, dari ibunya Yunike, orang-orang yang hebat yang sering kali lahir dari sebuah keluarga yang hebat juga. Siapa Bapak Ibu di sini yang selalu mengajarkan kitab suci atau mengajarkan kebenaran kepada anak cucunya ya? Saya juga rindu nih, satu saat nanti saya akan mengajarkan kepada cucu saya yang beberapa bulan lagi akan lahir. Karena saya juga telah mengajarkan ini sebelumnya kepada anak-anak saya. Seringkali banyak orang tua yang merasa sudah cukup tanggung jawabnya hanya dengan membawa anak-anak ini ke gereja atau ke sekolah minggu gitu ya. Nah, seharusnya tanggung jawab terbesar itu ada pada kita selaku orang tua. Harus mengajarkan kebenaran kepada keturunan kita. Mengingat orang yang mengajarkan kebenaran itu penting menurut Paulus. Karena siapa yang telah mengajarkan kebenaran, berarti orang itu telah membayar harga untuk dapat mengajarkan kepada keturunannya. Ibunya Timotius, Yunik, ini adalah seorang Yahudi yang telah percaya. Namun ayahnya adalah seorang Yunani, bukan orang yang percaya gitu ya. Itu bisa kita baca nanti di Kisah 16 gitu. Ayah Timotius ini tidak mengenal kitab suci, jadi dari neneknya, dari ibunya Timotius belajar kebenaran dan didorong untuk mempercayai kebenaran tersebut. Tentu saja kita juga tahu bahwa tradisi Yahudi Yunani dengan Yunani itu berbeda gitu ya. Jadi jelas
bahwa ayah dan ibu Timotius ini memiliki budaya berbeda. Tentu hidup dalam situasi budaya yang berbeda itu tidak gampang. Etika Yahudi yang seringkali juga berbeda dengan etika Yunani. Konsep religiusnya mereka berbeda. Praktek hidupnya juga pasti berlainan. Beda etnis, beda budaya. Berkumpul dalam satu rumah tangga jelas tidak mudah. Tapi Unik ini telah membayar harga yang sangat mahal untuk Timotius ini boleh mengenal kebenaran. Perjuangan Louis, perjuangan Eunike untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi kerohanian Timotius perlu untuk selalu diingat dan diapresiasi. Selain Louis dan Eunike, jadi Timotius ini juga mengingat akan Paulus karena dia telah mengajarkan kebenaran kepada Timotius ini sejak muda. Ketika Paulus membawanya ke dalam pelayanan, demikian ya, nanti bisa dibaca di Kisah Para Rasul. Perjalanan misi ini juga merupakan sebuah proses pembelajaran bagi Timotius. Tentu hidup mengikuti Paulus kita tahu nggak gampang gitu ya. Pelayanan bukan hal yang menyenangkan karena kita tahu tuh kehidupannya itu banyak mengalami tantangan tuh di Paulus ketika di dalam pelayanannya. Namun Paulus telah melatih Timotius dan Timotius pun berhasil meneladani gurunya seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ada kayaknya 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-10-11 dikatakan demikian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Dikatakan demikian. Paulus telah melatih Timotius dan seolah mengingatkan Timotius untuk mengingat orang-orang yang telah membayar harga untuk mengajarkan kebenaran kepadanya. Kalau kita ingin tetap tinggal di dalam kebenaran, ingatlah orang-orang yang telah membayar harga untuk mengajarkan kebenaran atau mengenalkannya kepada kita. Mengingat orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan untuk membawa kita pada titik sekarang, seringkali menjadi penyemangat buat kita untuk tetap bertahan di dalam jalan di jalan yang sukar yang sedang menghadang. Mengingat orang-orang yang berjasa dan dalam pertumbuhan kerohanian kita, maka kita akan dapat bertahan di dalam kebenaran. Gembala senior kita ya, Om Julius juga seringkali menyaksikan bagaimana umatnya sangat berjasa bagi beliau dan memperkenalkan kebenaran tersebut sehingga menghasilkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang membawa pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa. Kalau beliau sering menyaksikan semua itu, artinya beliau juga sering mengingat orang-orang yang telah membayar harga untuk memperkenalkan kebenaran tersebut kepada beliau, sehingga dapat meyakini dan dapat menghidupinya. Yang saya bagikan yang kedua di sini, Paulus mengatakan mengingat manfaat dari pembelajaran kitab suci, dikatakan di ayatnya yang ke-15 sampai 17 demikian. Ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan. Paulus berbicara tentang manfaat dari belajar kitab suci. Dikatakan ingatlah juga, apa maksudnya? Timotius ini mengenal kitab suci sejak kecil. Sebagai orang Yahudi, Timotius mengenal kitab suci sejak kecil karena aktivitas sehari-hari orang Yahudi selalu berkaitan dengan nilai-nilai religius ya. Paulus tidak sedang membesar-besarkan hal ini sebenarnya. Kehidupan orang Israel itu memang sudah bersentuhan dengan kitab suci sejak ini. Pembacaan kitab suci dilakukan bagi orang tua yang sudah bisa membaca, namun bagi orang tua yang tidak bisa membaca, mereka menceritakan kembali tradisi-tradisi tentang perjalanan bangsa Israel dengan Tuhan, dan selanjutnya hal itu menjadi
rutinitas yang tidak pernah terelakkan bagi anak-anak Yahudi. Nanti kita baca, bisa dibaca di Ulangan 6, ya. Di daerah Timotius ini sudah mengenal kitab suci karena sejak kecil sudah terbiasa dengan nilai-nilai religius yang telah menjadi bagian dalam hidupnya. Dan tindakan yang sudah dilakukan sejak dahulu ini masih terus berkelanjutan. Dengan kata lain, Timotius tidak hanya mempelajari kebenaran, namun dia juga mengalami kebenaran. Dan pasti ada hasil, ada manfaat dari pembelajaran kitab suci sejak kecil bagi Timotius. Apa sih manfaat pembelajaran kitab suci bagi Timotius atau bagi kita semua? Yang pertama, pengenalan kitab suci itu bermanfaat untuk menuntun pada keselamatan. Pada ayat ke-15 yang sudah kita baca tadi ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di sini Paulus fokusnya untuk pada manfaat pengenalan kitab suci itu, yaitu yang dapat memberikan hikmat untuk menuntun kepada keselamatan melalui iman di dalam Kristus Yesus. Yang dimaksudkan kitab suci di sini juga mungkin merujuk pada tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Lama. Karena Timotius seorang Yahudi, dan karena pada waktu itu kitab PP belum sepenuhnya ditulis gitu. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa di dalam Perjanjian Lama itu tidak ada hal yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus ya. Sebaliknya Perjanjian Lama itu merupakan penuntun pada keselamatan di dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Bagi Timotius yang sudah mengenal kitab suci, berita Injil sebenarnya lebih kepada ke arah perubahan paradigma daripada pemberian satu informasi seperti itu ya. Dia sudah mencapai separuh jalan. Paulus hanya membimbingnya untuk melihat perjalanan ke belakang itu dari perspektif Injil yang mengarah di dalam perjalanan selanjutnya kepada Kristus gitu ya. Kalau anak-anak kita telah mengenal kebenaran sejak kecil, maka dia juga sudah separuh jalan mengenal tentang keselamatan ini, kemudian melanjutkannya untuk menuju keselamatannya sesungguhnya. Dan nanti pada akhirnya ketika mereka mendengar pemberitaan firman, ditantang untuk menerima Kristus, mereka ini akan lebih mudah menerima karena mereka ini sudah tahu kebenaran tersebut lebih dulu, dan itu bukan merupakan satu informasi karena mereka sudah mengenal sejak dini. Jadi manfaat yang pertama adalah mengenal kitab suci itu bermanfaat untuk menuntun pada keselamatan yang benar. Yang kedua, pengenalan kitab suci bermanfaat untuk menuntun pada kesalahan yang benar. Di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kitab suci ini dinafaskan oleh Allah. Untuk itu bermanfaat untuk memberikan koreksi, memberikan arahan untuk kita, menguatkan kita sehingga kita ini diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita mau mengisi keselamatan dengan baik, kita bukan hanya menerima hidup yang kekal, namun kita juga harus mengisi hidup yang kekal itu dengan hal-hal yang berguna. Dan untuk itulah kita memerlukan kitab suci. Sebagai umat Tuhan, kita harus menunjukkan kesalehan kita dan menjadi kesaksian hidup yang dapat kita perlihatkan. Dan tentu kesalehan tersebut harus dilakukan dengan konsep dan motivasi yang benar. Kita berbuat baik bukan hanya karena kita telah diselamatkan, namun juga sebagai bukti dari keselamatan, sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Proses menuju kesalehan hidup itu tidak mungkin tercapai tanpa pembelajaran dari firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan kita itu memperoleh ajaran, memperoleh teguran, memperoleh koreksi, memperoleh didikan gitu ya. Allah berbicara kepada kita, Dia mengajar, Dia yang menegur, Dia yang mengoreksi, Dia yang mendidik kita di dalam kebenaran. Dengan demikian pembacaan kitab suci bukan hanya menambah informasi buat kita, tapi menghasilkan satu perubahan karakter bagi kita. Semakin diserupakan seperti Kristus. Jadi jangan berharap kita menjadi umat Tuhan yang kuat kalau kita tidak pernah membaca kitab suci setiap hari. Kita sering
melihat orang minta didoakan kepada pendeta atau siapapun yang melayani kita. Namun kalau yang didoakan sendiri tidak pernah membaca kitab suci, membaca Alkitab, bagaimana kita bisa menjadi kuat dan bertahan. Di dunia modern masa kini, orang kalau berdalih tidak ada waktu untuk baca kitab suci, itu bohong gitu ya, karena betapa mudahnya untuk mengakses Alkitab di dalam gadget kita, mudah untuk membacanya kapanpun, dimanapun, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat ya. Kalau kita tidak membaca kitab suci dengan baik, artinya kita tidak memprioritaskan firman Tuhan yang menjadi penuntun langkah kehidupan kita. Jadi maukah kita mulai mengubah gaya hidup kita dengan membaca firman Tuhan ini dengan baik. Kalau kita sebagai orang tua tidak mendidik anak-anak kita membaca firman Tuhan, membaca kitab suci. Kalau kita sendiri tidak memberikan keteladanan kepada anak cucu kita di dalam pembacaan kitab suci. Kalau kita tidak mengajarkan kebenaran kepada anak kita, bagaimana kita berharap anak-anak kita akan menjadi anak yang kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Demikian pembacaan kitab suci bukan sekedar menambah informasi, tapi menghasilkan transformasi diri. Tidak ada jalan yang aman tanpa kebenaran firman Tuhan. Mulai hari ini, saat ini, ubah rutinitas kita. Luangkan waktu kita untuk banyak bersama anak-anak kita, mengajarkan kebenaran firman Tuhan supaya mereka dapat mengambil keputusan sesuai kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini, dengan tema dasar iman yang kokoh sejak dini dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai 17. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.